Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran yang kelima. Kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, selamat pagi, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami menghirup udara segar hari ini, dan Kau izinkan untuk kami mengikuti pelajaran. Buka hati pikiran kami, agar kami mampu mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dari awal hingga akhir, sehingga kami memahami apa yang harus kami lakukan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, perhatikan anak-anak, kita belajar Tepuk belajar. Mari kawan-kawan kita belajar. Ambil buku, ambil pensil lalu tulis. Angka 1, 2, 3 tulis huruf ABCD. Belajar agar menjadi anak pintar. Yes, yes. Oke, sudah bisa ya anak-anak? Apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? PPKN, yaitu menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama, bahasa Indonesia, manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh, matematika, pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Gambar di atas adalah gambar kalian sedang bermain sepak bola. Berolahraga bersama dengan teman-teman merupakan contoh sikap saling menghargai perbedaan. Anak-anak, setiap anak pasti mempunyai hobi bermain atau olahraga yang berbeda. Mungkin ada yang hobinya sepak bola, ada yang bermain sepeda, ada yang renang, ada juga mereka yang suka dengan berlari. Perbedaan hobi di dalam kesukaan olahraga ini janganlah sampai menimbulkan kita hal yang tidak kita inginkan. Perbedaan tidak menyebabkan kita hidup tidak rukun. Tetapi justru meskipun olahraga kesukaan kita semua berbeda, kita masih tetap harus hidup rukun. Kita harus masih saling menghargai perbedaan. Kita bisa saling bekerja sama, kita bisa saling membantu teman yang mengalami kesulitan, kita juga bisa saling menghibur pada saat teman kita mengalami kesedihan. Dengan menghargai perbedaan hobi yang ada, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Perbedaan itu akan menjadi indah apabila kita menyikapi dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, dengan saling hidup rukun dan mau bekerja sama. Karena bangsa Indonesia juga merupakan bangsa yang mempunyai perbedaan-perbedaan. Kita bisa lihat Indonesia itu negara yang kaya akan keberagaman. Maka semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Apa manfaat hidup rukun di sekolah? Kalau kita hidup rukun dengan sesama kita, maka kita akan memiliki banyak teman. Hidup rukun akan bisa mempererat tali persaudaraan dan juga tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Dan kalau kita bisa hidup rukun, maka kita akan bisa
bekerja sama. Apa manfaat kerjasama? Anak-anak pernah piket di kelas kan? Nah, piket di kelas itu merupakan salah satu bentuk kerjasama di sekolah. Ada yang menyapu, ada yang menghapus, ada yang membersihkan meja, kaca. Inilah bentuk kerjasama. Apa manfaatnya? Yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Itulah manfaat kerjasama dan juga hidup rukun. Tugas kamu mengerjakan 3 soal ini di buku tugasmu. 1. Mengapa kita harus menghargai perbedaan? Yang kedua, apa saja manfaat yang kita rasakan jika kita hidup rukun? Dan yang ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Anak-anak, ayo membaca. Jangan lupa anak-anak, kalau membaca kita mesti harus dengan lafal dan intonasi yang benar, melihat tanda baca yang benar. Ya, lafal pengucapan, intonasi tinggi rendah bunyi atau nada. Kalau koma kita berhenti sejenak, suaranya datar. Kalau titik kita suaranya menurun. Mari membaca bersama-sama. Ayo berolahraga. Banyak orang gemar berolahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Olahraga dapat dilakukan dengan berbagai macam. Sebagai contoh, senam, sepak bola, renang, lari, bulu tangkis. Olahraga ada banyak manfaatnya. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Untuk itu, berolahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Saat berolahraga, tubuh melakukan gerak. Oleh karena itu, olahraga memiliki banyak manfaat. Apa manfaat olahraga untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia? Manfaat pertama yang kita peroleh adalah badan menjadi sehat dan bugar. Olahraga juga membuat tubuh tidak mudah terserang penyakit. Masih banyak manfaat olahraga yang kamu rasakan. Ayo berolahraga. Lakukan olahraga secara teratur. Anak-anak, setelah berolahraga kita akan mengalami kelelahan. Untuk itu, kita perlu beristirahat. Kita juga akan mengenal jenis-jenis istirahat. Istirahat itu dibutuhkan oleh tubuh kita setelah kita mengeluarkan banyak tenaga untuk melakukan berbagai kegiatan. Tubuh membutuhkan istirahat untuk menghilangkan rasa lelah dan mengembalikan tenaga yang telah digunakan. Apa saja yang diperlukan cara-cara beristirahat? Istirahat yang paling baik adalah tidur. Tidur minimal 8 jam per hari. Selain jenis olahraga yang paling bagus tadi tidur, kamu bisa melakukan istirahat dengan cara yang lain, yaitu dengan melihat televisi, mendengarkan radio, kemudian duduk santai, juga bisa dengan membaca buku. Itulah jenis-jenis istirahat yang dibutuhkan oleh tubuh kita setelah kita melakukan olahraga
atau aktivitas yang melelahkan. Apa manfaat tidur? Tidur dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Tidur membantu meningkatkan daya tahan tubuh agar kita tidak mudah capek. Tidur membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita manusia. Itulah manfaat tidur dan jenis-jenis istirahat yang kita bahas hari ini. Yang harus kamu lakukan adalah menuliskan apa manfaat olahraga berdasarkan bacaan tadi. Yang kedua, buatlah kalimat menggunakan kata-kata A. Manfaat, B. Olahraga, C. Bugar, D. Sehat. Kita sampai pada matematika menentukan hasil pengurangan dua bilangan dengan cara bersusun. Ingat anak-anak, pengurangan bilangan ribuan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Langkah-langkah pengurangannya, yang pertama, kurangkan satuan dengan satuan. Yang kedua, kurangkan puluhan dengan puluhan. Yang ketiga, kurangkan ratusan dengan ratusan. Dan yang terakhir, kurangkan ribuan dengan ribuan. Perhatikan contoh. Ini adalah pengurangan tanpa teknik meminjam. 4.759 dikurangi 3.314. Kita tulis penyelesaiannya dengan menuliskan bersusun. 4.759 ditulis terlebih dahulu. Angka 3.314 ditulis di bawahnya, diurutkan. Satuan urut dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. Kalau sudah, kita akan mengurangkan. Satuan dikurangi satuan, satuan di atasnya 9 dikurangi 4, 9 dikurangi 4, 5. 5 dikurangi 1, puluhan dengan puluhan itu, 5 dikurangi 1, 4. Kemudian ratusan di atasnya 7, dikurangi ratusan di bawahnya 3, 7 dikurangi 3, 4. Ribuan yang di atas 4, dikurangi ribuan di bawah 3, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 4.759 dikurangi 3.314 sama dengan 1.445. Kemudian pengurangan dengan teknik meminjam. Perhatikan angka tersebut. 5.483 dikurangi 3.136. Tulis secara bersusun terlebih dahulu. Urutkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kita mulai mengurangkan. Anak-anak, satuan yang di atas 3, sementara satuan yang di bawah adalah 5. 3 angka lebih kecil dari 5, dan kalau seperti itu tidak bisa kita lakukan pengurangan. Agar bisa dilakukan pengurangan, maka kita pinjam angka di depannya. Angka di depannya adalah 8 dikurangkan 1. 1 tersebut karena letaknya puluhan adalah 10. Maka 10 ditambah 3, 13 dikurangi 5 sama dengan 8. Puluhan 8 tadi dipinjam 1 menjadi 7.
7 dikurangi 3 adalah 4. Ratusan yang di atas 4 dikurangi ratusan yang di bawah 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ribuan dikurangi ribuan, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi 5.483 dikurangi 3.135 sama dengan 2.348. Ayo berlatih anak-anak. Tentukan hasil pengurangan soal berikut ini. Jangan lupa setelah soal ditulis, kamu kerjakan dengan cara bersusun di buku tugasmu. Mari kita ambil sikap untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Apakah aku sudah menghargai perbedaan hobi temanku? Apakah aku sudah rajin berolahraga? Apakah aku sudah teliti di dalam berhitung? Aku akan menghargai perbedaan hobi temanku. Aku akan berusaha rajin berolahraga demi kesehatanku. Dan aku akan teliti di dalam berhitung. Kesimpulan hari ini, yang pertama, menghargai perbedaan dapat membuat hidup rukun. 2, bekerja sama dapat menciptakan kerukunan. Yang ketiga, olahraga bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kita tutup kebersamaan hari ini dengan doa penutup. Mari ambil sikap doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami menghadap Engkau kembali untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau menyertai kami selama dalam pembelajaran hingga pembelajaran telah selesai. Tuhan, masih ada tugas yang harus kami kerjakan. Beri aku kekuatan dan semangat untuk mampu melakukan dan melaksanakan tugas tanggung jawab belajar kami dengan penuh semangat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak kebersamaan hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.